Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya selaku moderator dari kelompok ini. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Made Hadridian Stepanus dengan NPM S1G023028. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang energi baru terbarukan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ridwi Ricardo Sagala, NPM 1G021044. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui atau disalurkan secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya termasuk energi matahari, angin, udara, panas bumi, dan biomasa. Berbeda dengan energi fosil yang jumlahnya terbatas dan berdampak negatif pada lingkungan, energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita dapat memenuhi kebutuhan energi saat ini tanpa mengorbankan masa depan generasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Masya Bersumbiring dengan NPM S1G023034. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari sumber energi baru terbarukan. Sumber dari energi baru terbarukan itu ada 8. Yang pertama yaitu energi surya. Energi surya merupakan energi yang dihasilkan oleh sinar matahari atau radiasi matahari. Energi surya itu sendiri juga disebut dengan tenaga solar, yang berarti energi alternatif yang ramah lingkungan karena berperan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Ada juga beberapa manfaat dari energi surya, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pemanas air, serta pengisian daya tenaga matahari. Yang kedua yaitu energi air. Energi air disebut juga dengan hydropower, yang merupakan energi yang didapatkan dari pergerakan air seperti air yang mengalir, gelombang laut, dan pasang surut. Energi air itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai energi mekanik atau energi listrik. Energi air itu juga merupakan sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dan bersih. Energi air juga tidak dapat menghasilkan efek rumah kaca. Yang ketiga yaitu energi angin. Energi angin merupakan energi alternatif yang berasal dari gerakan udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Energi angin memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bersih dan tidak menimbulkan efek rumah kaca, murah dan tidak mengakibatkan polusi, serta jumlahnya banyak dan tidak terbatas. Namun energi air angin itu sendiri juga memiliki beberapa tantangan, yang diantaranya sulit diprediksi karena tergantung pada cuaca, dan angin tidak selalu tersedia atau bisa saja tidak terlalu kencang untuk memutar turbin angin. Sumber energi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ayu Anggraini dengan NPM E1G023040. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tentang energi baru terbarukan. Selanjutnya, energi panas bumi. Pengertian dari energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Untuk cara kerjanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan uap panas bumi untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Untuk keuntungannya, ramah lingkungan, dapat diandalkan, dan tersedia di beberapa wilayah. Untuk selanjutnya, energi biomasa. Energi yang berasal dari bahan organik yang dihasilkan dari organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan produk sampingnya. Untuk cara kerja biomasa, dibakar untuk menghasilkan panas atau diubah menjadi biofuel yang dapat digunakan bahan bakar. Untuk keuntungannya, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Untuk yang terakhir, energi ombak adalah energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Untuk cara kerjanya, perangkat khusus menangkap energi kinetik ombak dan mengubahnya menjadi energi listrik. Untuk keuntungannya, tersedia
melimpah di wilayah pesisir dan dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Baiklah teman-teman, sini saya akan menjelaskan apa itu energi gelombang laut. Apakah teman-teman sekalian pernah dengar tentang energi gelombang laut yang digunakan sebagai sumber listrik? Faktanya, laut dapat menjadi sumber daya yang multifungsi bagi kehidupan manusia hingga mampu dimanfaatkan untuk energi listrik sehari-hari. Di Indonesia sendiri, gelombang laut dilihat sebagai potensi energi baru tak terbarukan atau EBT yang dapat menandingi sinar matahari. Untuk memahami lebih jauh tentang sumber energi dari gelombang laut, simak pembahasannya berikut ini. Marilah kita mengenal apa itu energi gelombang laut. Air laut memiliki sifat akan habis, sehingga potensinya untuk dijadikan sumber energi dalam kurun waktu yang lama sangat besar. Energi laut bisa didapatkan melalui gelombang laut, yakni gerak naik dan turun permukaan laut karena faktor seperti angin hingga gerakan seismik yang kemudian membentuk kurva. Adapun energi gelombang laut sendiri, pada dasarnya merupakan perpindahan energi alami. Proses tersebut dengan fluks energi gelombang. Pada penerapannya, energi dari gelombang laut berupa energi kinetik yang bisa menggerakkan turbin. Kemudian, gelombang laut naik ke generator dan menekan udara untuk keluar dari ruang tersebut agar turbin dapat berputar. Lalu, saat turun saat air turun udara saat air turun udara pun akan masuk dari ruang generator agar turbin berputar kembali. Begitu seterusnya cara kerja energi dari gelombang laut pada alat pembangkit energi. Gelombang laut energi terbarukan terbesar di Indonesia, memanfaatkan dan mengeksplorasi potensi sumber energi dari alam merupakan solusi berkelanjutan yang bisa dilakukan. Salah satu potensi terbesar yang bisa dimanfaatkan adalah laut, tepatnya gelombang laut dengan peluang sumber energi terbarukan. Melihat garis pantai selatan Indonesia yang mencapai hingga 4.000 km, potensi energi dari gelombang laut terbilang menjanjikan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bahwa gelombang laut memiliki densitas energi serta daya yang sangat besar. Faktor pemanfaatan yang tinggi hingga sumber dayanya bisa diprediksi. Jika dibandingkan dengan energi angin, gelombang laut memiliki energi dengan densitas daya 4 kali lebih tinggi. Tidak hanya itu, energi dari gelombang laut pun menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah daripada pembangkit listrik non terbarukan, yaitu 6G CO2 per kWh daripada 250G CO2 per kWh. Baiklah teman-teman, sini saya akan menjelaskan energi pasang surut. Apakah yang dimaksud dengan energi pasang surut? Energi pasang surut air laut juga disebut dengan energi tidal. Energi pasang surut adalah salah satu bentuk energi yang memanfaatkan pergerakan air laut akibat gravitasi bulan dan matahari. Energi pasang surut dapat diubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan generator yang dirancang khusus. Energi pasang surut dihasilkan dari perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang surut, serta dari arus pasang surut, terutama pada selat-selat yang kecil. Energi pasang surut termasuk sumber daya terbarukan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari energi tidal atau energi pasang surut, di antaranya adalah kelebihan. Setelah dibangun, energi pasang surut dapat diperoleh secara gratis. 2. Tidak menghasilkan gas
rumah kaca. 3. Tidak membutuhkan bahan bakar. 4. Biaya operasi rendah. 5. Produksi listrik stabil. 6. Pasang surut air laut dapat diprediksi. 7. Turbin lepas pantai memiliki biaya instalasi rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Itulah tadi 7 kelebihan dari energi pasang surut air laut. Berikut adalah kekurangannya. 1. Biaya pembangunan sangat mahal. 2. Meliputi area yang sangat luas sehingga merubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer. 3. Hanya dapat mensuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya ketika ombak bergerak masuk atau keluar. Itulah tadi 3 kekurangan dari energi pasang surut air laut. Berikut adalah contoh pemanfaatan energi pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik terbarukan di dunia. Berikut populasi global dan penggunaan listrik juga meningkat. Energi pasang surut air laut dapat menjadi alternatif pasokan listrik dunia yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kesyadi dengan NPM E1G023026. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Candiana Solar. Perusahaan Candiana Solar didirikan pada tahun 2001 di Kanada dan merupakan salah satu perusahaan teknologi surya dan energi terbarukan terbesar di dunia. Perusahaan ini merupakan produsen modul fotovoltaik surya terkemuka, penyediaan energi surya dan penyimpanan energi baterai, serta pengembangan proyek tenaga surya dan pengembangan proyek tenaga baterai skala utilitas dengan jaringan distribusi yang terdiversifikasi secara geografis dalam berbagai tahap pengembangan. Selama 23 tahun terakhir, Candiana Solar telah berhasil mengirimkan lebih dari 125 GW modul fotovoltaik surya berkualitas premium kepada pelanggan di seluruh dunia. Demikian pula dengan sejak memasuki bisnis pengembangan proyek pada tahun 2010, Candiana Solar telah mengembangkan, membangun, dan menghubungkan lebih dari 10 GWP proyek tenaga surya dan 3,3 GWh proyek penyimpanan energi baterai di seluruh dunia. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 1,2 GWP proyek tenaga surya yang sedang beroperasi dan 6,5 GWP proyek yang sedang dibangun atau dalam tahap akhir, dan tambahan 19,8 GWP proyek dalam jaringan distribusi tahap lanjutan dan awal. Selain itu, perusahaan ini memiliki 600 MWh proyek penyimpanan energi baterai yang sedang beroperasi dan total pengembangan proyek penyimpanan energi baterai sekitar 56 GWh, termasuk sekitar 4,3 GWh yang sedang dibangun dalam tahap proses pengerjaan dan tambahan 51,6 GWh dalam tahap lanjutan. Candiana Solar adalah salah satu perusahaan yang paling menguntungkan dalam distribusi energi surya dan terbarukan yang telah terdaftar secara publik di Nasdaq sejak 2006. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Ditya Putri dengan NPM 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan energi baru terbarukan oleh perusahaan Canadian Solar. Nah, yang pertama itu penelitian dan pengembangan. Canadian Solar ini terus berinvestasi dalam pengembangan dan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan kerja modul dari perusahaan mereka. Nah, teknologi terbaru yaitu adalah sel surya dengan efisiensi tinggi dan teknologi bifasial. Ini merupakan upaya dari R&D mereka. Kemudian ada produksi modul surya. Nah, proses ini mencakup produksi wafer silikon, kemudian pembuatan sel surya, dan perakitan modul surya.
Nah, Canadian Solar ini sudah memiliki fasilitas produksi di beberapa negara. Contohnya yaitu ada di Kanada, Vietnam, dan Tiongkok. Kemudian pengembangan proyek. Canadian Solar ini juga terjun dalam pengembangan proyek bertenaga surya dari studi kelayakan hingga konstruksi dan operasi. Mereka menyediakan solusi lengkap untuk pembangkit listrik bertenaga surya, kemudian perancangan proyek, desain dan pembangunan. Juga ada pengadaan. Nah, mungkin itu adalah beberapa dari perkembangan atau pengembangan energi baru terbarukan oleh perusahaan Canadian Solar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Permata, NPM S1G023032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai energi baru terbarukan yang dikembangkan oleh perusahaan Canadian Solar. Perusahaan Canadian Solar menggunakan energi baru terbarukan tenaga surya. Tenaga surya adalah energi terbarukan yang berasal dari matahari berupa sinar dan panas. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau energi termal. Tenaga surya dapat dikonversi menjadi listrik secara langsung menggunakan fotovoltaik atau PV. Fotovoltaik adalah teknologi yang digunakan untuk mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan ini bisa langsung disalurkan atau disimpan ke dalam baterai, atau secara tidak langsung menggunakan tenaga surya terkonsentrasi. Sel fotovoltaik mengubah sinar matahari menjadi arus listrik menggunakan efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dapat langsung disalurkan atau disimpan ke dalam baterai. Keduanya dapat digunakan untuk perangkat elektronik dengan bantuan inverter yang mengubah arus DC ke AC. Tenaga surya juga dapat dihasilkan melalui kolektor surya, yaitu perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi panas. Tenaga surya merupakan salah satu energi alternatif terbaik di bumi. Perusahaan Canadian Solar merupakan produsen modul fotovoltaik surya terkemuka, penyedia solusi energi surya dan penyimpanan energi baterai, serta mengembang proyek tenaga surya dan penyimpanan energi baterai berskala utilitas. Canadian Solar merupakan salah satu perusahaan yang paling bankable dalam industri energi surya dan terbarukan yang telah terdaftar secara publik di NASDAQ atau National Association of Securities Dealers Automated Quotations sejak tahun 2006. Selama 23 tahun terakhir, Canadian Solar telah berhasil mengirimkan lebih dari 125 gigawatt modul fotovoltaik surya berkualitas premium kepada pelanggan. Nama saya Ahmad Rizky, saya akan menjelaskan proses EBT dalam perusahaan Canadian Solar. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Saya akan menjelaskan bagaimana sel surya atau sel voltaik menghasilkan energi dari matahari, yaitu menghasilkan energi listrik. Energi matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah, yaitu pasir di bumi yang harus diubah menjadi 99,99% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya guna mencapai kualitas dari solar sistem terbaik. Hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang dijadikan silikon mentah dan akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan. Anda demikian pula elektron. Dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, struktur studi dari kristal silikon, bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalam satu elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bebas.
Elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak, namun gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan, dan harus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan cara praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah PN junction. PN junction menghasilkan kekuatan pendorong mirip dengan doping tipe N jika Anda menyuntikkan boron. Dengan 3 elektron valensi menjadikan silikon murni, akan ada 1 lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Putina Ramadanti dengan NPM 1G023038. Di sini saya akan membahas materi tentang pendistribusian atau manfaat energi baru terbarukan atau yang disingkat menjadi EBT. Nah, yang pertama itu ada pendistribusian EBT melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan fasilitas seperti panel surya, turbin angin, dan instalasi biomasa. Yang kedua itu ada integrasi grid. Integrasi grid itu menghubungkan sumber energi terbarukan ke jaringan listrik dengan sistem manajemen yang memadai. Yang ketiga itu ada distribusi. Distribusi itu mengalirkan energi dari fasilitas produksi ke konsumen melalui jaringan distribusi. Yang keempat itu ada penyimpanan. Penyimpanan itu adalah implementasi solusi penyimpanan seperti baterai untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Nah, manfaat utama EBT itu termasuk pengurangan emisi karbon, peningkatan kesehatan masyarakat, diversifikasi sumber energi, dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Maisyagian dengan NPM E1G023024. Fokus keberlanjutan perusahaan Canadian Solar Incorporation sebagai berikut. Energi terbarukan. Canadian Solar berkomitmen untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi energi surya efisien untuk mendukung transisi global ke sumber energi terbarukan. Pengurangan emisi karbon. Perusahaan berusaha mengurangi jejak karbon mereka melalui inovasi dalam produk dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Efisiensi energi. Fokus pada peningkatan efisiensi sistem panel surya untuk menghasilkan lebih banyak energi dengan penggunaan material dan ruang yang lebih sedikit. Kepatuhan terhadap standar lingkungan meliputi regulasi lingkungan yang ketat dan berupaya untuk mendapatkan sertifikasi internasional terkait keberlanjutan dan dampak lingkungan. Inovasi teknologi investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi solar yang lebih maju dan efisien termasuk panel surya dengan performa tinggi dan solusi penyimpanan energi. Keterlibatan komunitas mendukung proyek sosial dan inisiatif komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui solusi energi bersih dan keberlanjutan. Manajemen limbah, implementasi praktik pengolahan limbah yang baik di seluruh rantai pasokan termasuk daur ulang dan pengurangan limbah industri. Transparansi dan pelaporan. Menyediakan laporan keberlanjutan secara reguler untuk menginformasikan pemangku kepentingan tentang pencapaian dan tantangan dalam upaya keberlanjutan. Fokus-fokus ini menunjukkan komitmen Canadian Solar Incorporation untuk memimpin dalam industri energi surya dengan pendekatan keberlanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, dari penjelasan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa energi baru terbarukan mencakup berbagai sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui secara alami, seperti energi matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Penggunaan energi terbarukan menawarkan berbagai keuntungan, seperti pengurangan emisi rumah kaca, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Namun, tantangan seperti biaya awal yang tinggi, kebutuhan akan teknologi yang tepat, dan integritas dengan infrastruktur yang ada perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan. Investasi dalam riset dan pengembangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung
sangat penting untuk mempercepat adopsi energi terbarukan dan mencapai keberlanjutan energi jangka panjang. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.